Amerika Serikat disebut semakin dekat untuk bergabung dalam perang antara Israel dan Iran. Ada sinyal yang mengemuka bahwa AS akan ikut menyerang fasilitas nuklir utama milik Iran, termasuk pabrik pengayaan bahan bakar Fordo. Israel pun menunggu sikap resmi dari Presiden AS Donald Trump. Tel Aviv menanti apakah AS akan ikut turun tangan atau tidak untuk menuntaskan serangan terhadap proyek nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman. Lantas, apa yang terjadi jika AS ikut menyerang Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden AS Donald Trump disebut semakin bersemangat menggunakan kekuatan militer AS untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Menurut dua pejabat AS, Trump mulai kehilangan kesabaran dan mulai bosan terhadap solusi diplomatik dan kini lebih condong pada tindakan militer. Namun, Trump belum mengatakan apakah dia telah memutuskan untuk memerintahkan serangan AS terhadap Iran atau tidak. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death. Sebelumnya, Trump telah mengisyaratkan bahwa ia sudah mempertimbangkan beberapa langkah, termasuk opsi militer, namun belum mengambil keputusan resmi. Ia ingin mengambil keputusan di saat-saat terakhir karena menurutnya situasi perang atau konflik bisa cepat berubah, sehingga ia tidak ingin terburu-buru. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. There was no reason for Russia, Ukraine. A lot of wars there was no reason for. Pernyataan Trump itu pun memicu kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya perang besar di Timur Tengah. Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute Trita Parsi memperingatkan serangan AS terhadap Iran bisa menjadi bencana baru, bahkan lebih rumit dibanding perang di Irak dan Afghanistan. Parsi menyebut, meski Teheran diperkirakan tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran panjang melawan Amerika Serikat, namun ia memperingatkan bahwa perang ini juga tidak akan menjadi perkara mudah bagi Washington. Menurutnya, skenario seperti itu akan sangat rumit dan beresiko tinggi, terutama jika Trump tidak mendapatkan dukungan luas, baik dari dalam negeri maupun dari sekutu internasional untuk meluncurkan perang terhadap Iran. Senada, peneliti senior di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri Eli Keran-Mayeh mengatakan serangan militer AS terhadap Iran bisa membuka dalam tanda kutip kotak Pandora, alias memicu konflik besar yang membawa dampak luas dan beresiko tinggi. Menurutnya, begitu konflik dimulai, sulit memprediksi kemana arahnya. Bahkan situasi bisa berkembang cepat menjadi perang besar di kawasan Timur Tengah. Jika benar AS ikut turun tangan bergabung dengan Israel dalam menyerang program nuklir dan militer Teheran, maka pasukan AS di Timur Tengah diprediksi yang paling rentan terkena serangan balasan dari Iran. Para ahli memperingatkan lebih dari 40.000 tentara dan warga sipil AS yang berada di wilayah Timur Tengah bisa berada di garis tembak langsung. Pasalnya, Iran diyakini akan segera merespon dengan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga telah menegaskan sikap keras Teheran bahwa Iran tidak akan mundur. ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. آنچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از آنچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Menurut pejabat Pentagon Dana Stroll, militer AS sebenarnya telah memperkuat pertahanannya di Timur Tengah sejak serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.
Namun, jika Iran memutuskan menyerang dengan rudal atau mengaktifkan milisi proksinya, dampaknya bisa sangat cepat dan menghancurkan. Ia menambahkan bahwa keputusan AS dalam beberapa hari ke depan terkait kerjasama ofensif dengan Israel akan menjadi titik kritis apakah konflik ini akan meluas atau tidak. Sementara itu, analis Timur Tengah Adel Abdel Ghaffar memperingatkan bahwa pasukan AS di Irak, Bahrain, dan Kuwait kemungkinan besar akan menjadi target pertama Iran. Ia menambahkan bahwa rudal balistik Iran hanya butuh waktu 3 hingga 4 menit untuk mencapai pangkalan-pangkalan militer AS di Teluk. Dan jika itu terjadi, pasukan Amerika di kawasan tersebut adalah pihak yang paling rentan terkena serangan Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Tatravanchi mengatakan Teheran tidak punya pilihan selain membalas jika AS memutuskan untuk bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran. Travanchi juga mengatakan para pemimpin negaranya kini meragukan ketulusan Amerika mengingat waktu terjadinya serangan pertama Israel ke Iran. Di lain sisi, Travanchi mengatakan Teheran belum menghubungi AS atau Israel untuk mencoba melanjutkan perundingan nuklir sejak permusuhan meletus. Teheran menilai AS sudah terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel. Karena menurut Teheran, serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dilakukan dengan menggunakan senjata buatan Amerika. Keterlibatan langsung AS dalam konflik tersebut dapat menyebabkan Iran mengaktifkan sisa proksinya di Irak, Yaman, dan Suriah yang sebelumnya telah melancarkan serangan terhadap aset Amerika di wilayah tersebut. Ya, sejumlah pejabat Iran pun menyatakan Iran telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang dalam skala besar yang berlangsung lama. Iran akan menanggapi setiap keterlibatan AS dalam perangnya dengan Israel. Jika serangan Iran meletus, maka pasukan AS di Timur Tengah lah yang mungkin paling rentan terkena dampak serangan Iran. Ikuti terus perkembangan situasi konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel serta berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.